Baiklah sekalian, kita akan masuk ke video yang kedua, kelas 10, bab yang kedua, wawasan Nusantara, bab terakhir pada pembelajaran jarak jauh, yaitu mengenai aspek-aspek dalam wawasan Nusantara. Mari kita mulai. Aspek-aspek dalam wawasan Nusantara ada dua, yaitu aspek Trigatra dan aspek Pancagatra. Aspek atau bidang, gatra, bidang, oke lah, itu bisa mengatakan begitu. Mari kita mulai. Yang pertama adalah aspeknya Trigatra. Tri itu 3, gatra itu bidang. Ada 3 bidang. Ada 3 bidang, bidang 1, 2, 3. Kita akan mempermudah penghafalnya. Disingkat menjadi aspek pertama adalah si, aspek kedua adalah kaya, aspek ketiga adalah mampu. Jadi kalau dibaca aspek Trigatra secara keseluruhan ya si, kaya, mampu. Kita mulai yang pertama. Kenapa si? Si itu ada tertulis 3 kali pada kalimat ini. Letak geografis pada posisi silang. Letak geografis pada posisi silang. Nah, si-nya 3 kali. Makanya jadi bahan ingatan kita. Letak geografis Indonesia itu sudah dibahas video yang pertama di antara 2 benua dan 2 samudra. Ini sangat strategis. Kenapa sangat strategis? Letak yang tersebut menguntungkan bagi Indonesia baik segi politik, ekonomi maupun pertahanan keamanan. Segala informasi mudah masuk ke Indonesia, mudah masuk ke wilayah kita, mudah masuk ke rumah kita, bahkan langsung masuk ke genggaman tangan kita, ke HP kita. Mana ada saya? Nah, ini informasi yang ada itu langsung masuk. Nah, ini HP-nya adalah model A11. Yang penting buat komunikasi. Nah, dalam setiap hari kalau kita bisa membuka Google, di sana kan banyak informasi dari internasional yang begitu gampangnya masuk ke Indonesia. Kejadian di Amerika, langsung masuk dan bisa kita lihat. Very spektakuler. Jadi tidak bisa kita hindari. Mengerikan sekali. Kalau kita nggak punya rasa untuk menyaring, informasi-informasi yang ada itu akan kita ikuti. Informasi yang positif bagus. Informasi yang negatif terkadang lebih menarik, lebih mudah menantang, apalagi dilarang-larang sama sekolah sama orang tua. Jadi pengen tahu, pengen ngerti apa sih yang negatif, negatif apa sih? Nah, itu bahaya. Makanya dibutuhkan penyaring. Pertama, mata kita harus benar, otak kita benar. Supaya mata kita benar, otak kita benar, diajari yang benar. Siapa ajaran yang benar? Yaitu melalui belajar Pancasila. Dan Pancasila itu teorinya benar, bagus sekali. Banyak prakteknya yang masih banyak babak belur sehingga banyak terjadi pelanggaran. Kalau Pancasila berjalan dengan baik, sila pertama adalah kunci untuk melaksanakan sila kedua, ketiga, keempat, kelima. Sila pertama beres, untuk kemanusiaan itu prakteknya. Jadi kalau dengan sila pertama benar, ketuhanannya benar, itu untuk menyakiti orang lain nggak akan mungkin. Bahkan jangankan menyakiti orang, nginjek lalat atau nginjek nyamuk aja nggak mau, karena saking menghargainya ciptaan Tuhan. Kita merasa hebat, tapi kita menghina orang lain. Itu menghina orang lain berarti orang lain itu mungkin tidak marah, atau mungkin marah, tapi yang marah adalah penciptanya. Contoh, saya buat sebuah batu baterai. Batu baterai saya bikin, dan saya buat jadi bagus seperti ini, kemudian ada yang melihat, batu baterai jelek kali ini. Tentunya udah saya bikin bagus-bagus, kok dikatakan jelek? Nah, kalau batu baterai ini bisa marah, dia marah. Tapi ternyata yang marah adalah bukan batu baterainya, adalah saya yang membuat. Berarti kalau kita mencaci maki, mengata-ngatain orang lain, berarti yang kuasa, yang kalian
lawan yang kalian jelek-jelekin. Hati-hati, bertobat. Jangan sampai yang Maha Kuasa marah. Kalau dia marah, mana tahan. Ngeri kali gitu bahasanya orang Batak itu ya. Jadi hati-hati, jangan sampai kita merasa yakin tapi hanya secara teori saja, prakteknya malah kita bunuh orang, jadi teroris, membuat orang lain menderita, orang lain sengsara, bahkan bunuh orang dengan gampangnya. Apa katanya? Itu disuruh sama Tuhan. Tuhan yang mana? Ngeri kali. Itu dia. Nah, itu baru aspek Trigatra yang pertama, yaitu letak geografis pada posisi silang. Di mana letak geografis Indonesia? 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan di bola bumi. Ya, dan juga 95 derajat bujur timur sampai 141 bujur timur. Yang di tengah-tengahnya terbentang garis ekuator sehingga Indonesia mempunyai 2 musim. Ada musim hujan dan musim kemarau. Di negara lain ada 4 musim. Musim gugur, musim dingin. Ya, kita bersyukur karena kita nggak ada musim dingin. Ada yang musim kemarau, musim hujan, musim rambutan, musim durian, musim duku. Kayak bulan-bulan ini, bulan-bulan Januari, Februari, Maret, ada durian, ada duku. Enak kali itu. Tapi hati-hati. Kalau orang Indonesia tinggal di negara lain yang derajatnya itu di bawah 0 derajat, saya kira saya udah mati duluan. Di Bekasi 25 derajat udah menggigil. Di Bandung, daerah Dago, menang nginep semalam itu 20 derajat. Udah pakai kaos kaki, pakai training, pakai sarung, pakai sweater, pakai selimut, masih kedinginan. Bersyukurlah Indonesia. Tidak ada salju, tidak ada musim-musim yang aneh-aneh. Adanya musim kemarau. Tapi hati-hati, musim kemarau pun kita banjir. Ngeri kali. Musim hujan, musim kemarau banjir. Mana pula musim kemarau banjir. Musim kemarau ada kebakaran. Musim hujan banjir. Kasihan kali negara kita ini. Mudah-mudahan segera teratasi ya para gubernur di Indonesia. Hujan ini sedang berjalan. Hati-hati. Jangan sampai banjir-banjir. Banjir itu mengerikan. Bahkan daerah-daerah di Indonesia ada yang banjir sampai 2 meter. Rumah kelelep. Tuhan tolong. Ketika kemarau, konsleting listrik. Macam mana pula? Kebakaran di mana-mana. Oh Tuhan tolong. Hati-hati itu ya. Itu kata yang pertama. Letak geografis pada posisi silang. Yang kedua. Tadi kan letak geografis posisi silang. Yang kedua adalah kaya. Apa kaya? Keadaan dan kekayaan alam. Ternyata alam kita itu kaya. Orang lain ngiri, bahkan banyak penjajah datang untuk mengambil wilayah kekayaan kita. Kata para pendahulu kita dijajah 350 tahun oleh Belanda untuk mengambil wilayah rempah-rempah yang kita miliki. Rempah-rempah itu kayak apa sih? Kayak merica, ketumbar, lada, sama juga ya. Terus ada empon-empon itu apa sih? Empon itu kayak jahe, lengkuas, kunyit, banyak sekali macam ragamnya, ragam-ragam. Doa lo sita-sita dihita manusia, luar biasa itu. Banyak kekayaan alam. Selain kekayaan alam juga macam-macam bahasanya, macam-macam adat istiadatnya, macam-macam makanannya. Kalau kita ketemu makanannya luar biasa, banyak variasinya. Bukan hanya apa itu pizza doang, tapi kita punya macam-macam. Itu pun ada makanan asing yang masuk ke Indonesia dan bisa kita nikmati. Kita bersyukur. Jadi alam kita kaya dengan alam-alam yang ada sewajarnya. Kita tuh harus menjaga, memelihara. Jangan eksploitasi sampai habis sehingga anak cucu kita nggak kebagian. Bahan tambang itu luar biasa. Minyak bumi kita punya. Cuma masalahnya adalah terkadang ini masyarakat Indonesia itu pintar nih.
Indonesia niru Amerika. Jadi di negara Amerika itu Texas cadangan minyak tidak dikelola. Tapi minyak Amerika ngambil dari Timur Tengah, impor. Apa alasannya? Nanti kalau Timur Tengah udah habis, Amerika baru mengelola minyaknya. Curang dia kan? Dia punya cadangan nggak dikelola, tapi dia beli dulu karena dia tahu bahwa nanti minyak akan habis. Indonesia juga sama dengan Amerika. Kita beli minyak ke Timur Tengah. Mangkal pertama ke Cilacap itu ada penampungan, baru distribusikan ke Indonesia Raya. Nah, kita sama, kita punya cadangan minyak, tapi kita ngimpor. Kenapa? Karena dengar-dengar ini, biaya ngimpor lebih murah daripada biaya untuk memproduksi yang ada di Indonesia. Tapi nggak apa-apa. Sehingga sampai pada tingkat tertentu, ketika Timur Tengah minyak habis, kita kelola sendiri. Itu kita menguntungkan. Bahkan kita bisa mengelola dengan luar biasa. Oh, tuh luar biasa ini. Kalau orang yang udah kebiasaan minyak, bahkan sekarang diciptakan mobil listrik untuk mengganti tenaga fosil dengan tenaga listrik karena suatu saat akan habis. Tapi Indonesia akan mengembangkan tenaga dari tumbuh-tumbuhan karena negara kita adalah daerah tropis, ada dua musim yang tetap terpelihara tumbuh-tumbuhan. Kalau di negara lain tumbuh-tumbuhan nggak hidup. Nah, itu mengenai kekayaan alam. Kita banyak ya, kalau kita bicara kekayaan alam, waduh, luar biasa. Saya bisa bersyukur karena kita boleh bangga. Indonesia itu kaya, men. Luar biasa. Indonesia itu bagus. Berikutnya, yang terakhir, yang ketiga, aspek keadaan dan kemampuan penduduk. Jadi yang pertama, letak geografis pada posisi silang. Yang kedua mana dua? Keadaan dan kekayaan alam. Yang ketiga, keadaan dan kemampuan penduduk. Penduduk kita tuh punya kemampuan. Penduduk kita punya kemampuan. Apa yang mempengaruhi kemampuan itu? Faktor yang paling jumlah penduduk. Faktor yang paling itu apa? Jumlah penduduknya banyak. Umurnya juga bervariasi. Jadi di negara lain seperti Malaysia, Singapura itu udah mulai kehabisan penduduk. Jadi orang pada malas tuh memiliki anak. Jadi kalau pengen punya anak banyak, silakan tinggal ke Malaysia, Singapura. Nanti generasi Singapura akan habis, Indonesia banyak. Negara berkembang, anak banyak. Singapura udah mulai repot. Anak adalah bagi mereka beban. Hati-hati nih. Jadi mereka lebih suka menikmati hidupnya, duit banyak, bisa nikmati untuk diri sendiri. Tinggal di apartemen, lantai 5.500, apa-apa tinggal telepon. Kirim tukang bakso, tolong kirim ke lantai 5.500, jangan lewat lift. Habis sampai lantai 5.500. Begitu. Jadi kita punya penduduk yang kaya. Indonesia itu pintar, orangnya banyak pintar, namun belum sepenuhnya dimanfaatkan oleh negara untuk membangun Indonesia. Mudah-mudahan kalian nanti begitu menjadi orang pintar akan kembali ke Indonesia, membangun Indonesia menjadi negara yang maju, mandiri, sejahtera, lahir batin. Demikian untuk video yang kedua. Kita ketemu lagi pada video yang ketiga. Tapi sebelumnya kita akan berikan beberapa soal. Soal yang pertama, akan ditulis apa pengertian dari letak geografis pada posisi silang. Yang kedua, bagaimana konstruksi penduduk Indonesia yang bisa membangun negara dilihat dari umur produktivitas. Jadi usia berapa aja sih yang produktif? Ada angka produktif, ada angka ketergantungan. Nah itu saja. Silakan dijawab di buku catatan, kemudian difoto, kirim ke WA grup kelas. Terima kasih. Kita ketemu lagi pada video yang akan datang.